kenapa sih klien tuh nggak deal dan apa yang harus kita lakuin gitu loh. Gue udah ngikutin rules lu, Iya. ya ayo dong, Bener. sesuai dong. Orang lu yang nyiptain rules, kenapa jadi dia yang bingung sendiri sama rules dia? Sebelum lu kerja sama brandnya, brandnya harus udah bisa ngerasain vibe-nya kerja sama lu dulu Iya. gitu loh. Mungkin kalau gue sebagai di brand, pas ada yang submit duluan, kalau memang ternyata itu bagus, semoga bisa menjadi top of mind dia. Kadang-kadang ketika lu nge-pitch sesuatu ide ke klien lu, apapun projectnya, Iya. akan kerasa kalau lu tuh lagi bener-bener BU banget sama lu fine-fine aja. Lu ngelakuin campaign gitu ya, Iya. atau lu melakukan aktivasi. Lu bisa merasa brand lain belum pernah nih melakukan Bener. aktivasi ini. Belum pernah atau udah pernah tapi gagal. Gimana cara lu tahu kira-kira brand ini itu punya kisaran segini nih? Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, malam. Selamat pagi, siang, malam. Ini adalah Insights episode ke-21, Sol. Yes, 21. Sebelumnya gue mohon maaf banget. Ini pagi-pagi gue udah bangunin lu. Gak apa-apa, Tadi gue ke atas, Ansel kayak habis sepedahan capek. Jadi gue terpaksa bangunin. gak apa-apa. Sesuai request gue juga kok. Iya, dan ini juga sih. Thank you banget nih. Dias lagi sakit loh by the way guys. Iya. Jadi dia tuh kemarin tipes ya. Kebanyakan ngedit ya, Yes? Kebanyakan ngedit jadi dia tipes. Nah akhirnya sekarang tapi belum sembuh-sembuh amat tapi udah syuting lagi. Thank you. Ariel, Mas Dul juga thank you banget gitu. Netizen komen, ih kakak parah banget sih, dia kan lagi sakit. Iya, Gitu, ya, gak demi apa-apa. demi konsistensi lah kayak gitu. Sebenarnya gini sih, ini buat teman-teman yang lagi commute juga semangat kerjanya, Iya, yang lagi katanya pulang. banyak yang di busway, MRT. Iya, kalau berangkat atau pulang ya semoga ini bisa jadi nemenin lah gitu kan. Nah jadi sebenarnya hari ini topiknya itu adalah lebih ke kenapa sih klien kita tuh nggak balik lagi. Ini topiknya daging gak nih? Daging gak nih kak? Lumayan, Oke. lumayan. Tapi meltik kayaknya. Nggak semua gitu. Oke. Nah terus juga karena klien gak deal tuh kenapa sih gitu kan. Jadi intinya kita pengen nge-share sih, gue ngobrol sama Hansel di sini pengen nge-share kenapa sih klien tuh gak deal dan apa yang harus kita lakuin gitu loh. Oke. Dan sebenarnya soal ini akan ada sesi kayak Panjang ya? gimana cara kita bikin pitchingnya sebenarnya sama Ale nanti. Nanti sama Ale. Iya, sesi berikutnya. Oke, gue langsung ke poin yang pertama. Oke, poin yang pertama itu adalah Jadi poin yang pertama itu adalah lu tuh ngejual feature Sol. Jadi lu nggak ngejual solution gitu intinya. Karena gini sih kayak mungkin case yang apa ya Sol, yang terakhir deh yang kita ngerjain pokok gitu ya kalau misalnya lu tahu. Itu tuh kita nggak terlalu ngejual feature-nya. Kayak Betul. nanti lu pakai kamera apa atau kayak lu pakai konsep kayak gimana, tapi lu ngejual solusi yang mereka bener-bener butuhkan saat itu gitu loh. Iya, jadi dari outcome-nya tuh bener-bener kayak dari problemnya mereka. Yes. And then the solution-nya seperti apa. Sebenarnya lebih ke situ kan. Yang Bener. kemarin tuh kita, dan solusinya juga kayak gak muluk-muluk gitu loh. Nggak Deck muluk-muluk. kita. Kadang-kadang simple kan. Gue pengen nanya lu deh karena Hansel ini kan backgroundnya mungkin lebih marketing dari gue kan. Apa sih yang biasanya lu lakukan kalau misalkan lu mau nge-pitch klien nih gitu ya. Tapi biar lu juga bisa nge-solve problem dia. Apa yang biasanya lu lakukan supaya lu bisa tahu masalah mereka apa gitu loh. Oke. Yang pertama sih sebenarnya kita sih gali sedalam mungkin ya. Oke. Sebenarnya memang problemnya mereka itu apa. Karena terkadang lucunya adalah sering banget. Atau salah satu sebelum pokok tuh ada juga deh yang skincare. Oke, skincare Iya, boleh. skincare itu. Yang skincare itu juga kayak kalau menurut gua, dia datang ke kita problemnya itu bukan di kita sebenarnya. Oke. Iya, problemnya itu bukan di kita. Maksudnya kita tuh nggak bisa nge-solve problem lu gitu ya sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya menurut gua dari yang dengan skincare bertebaran sekarang sebanyak Iya. itu ya. Kayaknya harus lu benerin dulu produk lu dulu deh. Benar. Gitu sebenarnya. Kayak dibanding lu spending puluhan juta, ratusan juta, nanti kelihatannya yang kurang perform tuh di kita. Benar. Kelihatannya jadi seperti itu kan. Nah, untuk beberapa klien kita sih dari tim internal kita pasti akan riset lebih dalam lagi dulu. Oke. Itu yang pertama, bener-bener cari tahu dulu lah dengan mereka internal brand apa aja sih sebenarnya yang mereka keluh kesahkan. Tapi Yes. menurut gua nggak harus sampai di situ. Kenapa? Karena kita harus cross check dulu kompetitor analisis bagaimana Iya benar. gitu. Menurut gua karena bisa antara dua nih. Lu misalnya lu ngelakuin campaign gitu ya, Iya. atau lu melakukan aktivasi. Lu bisa merasa brand lain belum pernah nih melakukan Bener. aktivasi ini. Belum pernah atau udah pernah tapi gagal. Yes, benar. Sebenarnya gitu. Jadi ya riset sedalam-dalamnya sih. Berarti kadang-kadang problemnya bukan di kreatifnya harus kayak gimana, tapi justru di bisnisnya kan. Betul. Kadang-kadang klien itu nggak tahu problem bisnisnya apa. Betul. Atau enggak yang sering banget miss itu adalah kita kayak datang intinya sebenarnya sejujurnya di market brand mereka ini size B minus Iya. atau ke arah C gitu. Iya. Tapi datang ke kita, saya mau pokoknya A.
Oh ngerti, sering tuh Iya, gitu. harus dimakan sama CSA. Heeh. Lah gimana caranya gue bilang kayak Bener. gitu. Ya kalau lu mau shifting bisa, tapi lo harus rebranding. Iya. Perjalanannya panjang, gak ada yang instan pasti. Iya. Itu learning lumayan valuable sih di kita. Karena dulu kita selalu ingat gak sih kita pitching template-nya selalu sama kan. Mau brand skincare atau mau brand otomotif pasti kita kalau misalnya video lah, kita kan servisnya banyak di Creative Vera, tapi anggaplah video dulu gitu. Kita langsung bikin sinopsisnya, terus bikin storyboardnya. Tapi kadang-kadang tuh malah mental karena kita nggak ngerti bisnisnya apa gitu kan. Iya. Atau yang pitching fiktif kemarin itu. Iya kan? juga. Itu kan jelas ya udah kita berangkat storyline itu dari target market dulu aja. Betul. Karena itu gue ingat banget, itu gue briefing karena pas itu tim lagi full, lu kan yang bikin storyline. Iya. Gue bilang, Gi yang bakal nonton, gue ngomong gitu. Iya. Ses B minus sampai C. Iya. Lu pikirin lu bikin storyline yang bakal ditonton sama orang yang masih nonton TV. Iya, Tanda benar. kutip seperti itu. Ngerti? Iya gue bilang itu. Yang kalau nonton itu masih di Warkop, Yes. di Gojek, gue bilang kayak gitu. Drivernya lah, inilah, itulah, gue bilang gitu. Target marketnya tuh ke situ, gue bilang. Jadi ya udah storyline lu bagus banget, tapi fiktif. Iya, tapi fiktif sayangnya. Ya jadi itu sih poin pertama. Kita akan bahas lebih detail lagi sebenarnya di sesi berikutnya, tapi ini semoga dapat idenya lah. Iya. Bahwa lu harus benar gali problemnya apa karena nggak semua pitching itu bisa diselesaikan dengan kreatif yang bagus banget. Betul. Intinya Nggak semuanya itu di solve dengan video sinematik. Bener. Foto DI yang bagus. Bener. Terkadang organik konten yang sekarang banyak agensi lain atau brand Iya, lakuin iya. yang cuma pakai HP aja dan lain gitu. Ya kalau emang worksnya itu mau gimana? Bener. Tergantung siapa yang makan kan sebenarnya. Bener. Ada satu lagi deh, kemarin istri gua dia kan punya jewelry brand kan, dia hire agency buat bikin branding. Tapi ujung-ujungnya kita nggak puas sama hasilnya. Kenapa? Karena yang dijual sama service provider itu adalah feature-featurenya doang. Nanti kayak gini logonya keren, tapi kita nggak nemuin kenapa logo ini keren gitu loh. Iya. Nggak ada ceritanya, nggak dikasih tahu. Betul. Ya kan? Gitu sih. Kita juga ada branding project ya, Iya. sama GYS ya. Iya. GYS apa ya? Nggak, mutu beton. Oh Mutu Beton, itu kan perusahaan beton kan. Kalau misalkan mungkin teman-teman nanti kalau misalkan gue tampilin logonya, mungkin ngeliatnya kayak Kok kaku? biasa aja. Iya. Tapi sebenarnya kalau pas kita explain itu ada ceritanya Betul, kenapa kayak gini dan betul. itu lebih nge-solve problem dari si bisnisnya. Iya. Itu kadang lebih kena gitu ya. Yaudah intinya itu yang pertama sih, cukup krusial lah intinya. Iya. Kalau misalkan lu bisa nge-solve problem, gue guarantee lu bisa dapetin lebih banyak menang pitching daripada lu nggak bisa ngerti problemnya. Aman ya? Aman sih. Oke, gue move ya. Yang kedua ini adalah tentang lu itu ngasih price kemahalan sebenarnya. Ini memang basic banget gitu loh. Cuman ini sering terjadi. Jadi lu pernah gak sih kayak lu nge-quote sesuatu nih, apapun projectnya. Mau itu wedding photographer kayak mau apapun. Terus kliennya kabur. Gara-gara harga kita kemahalan kan. Kalau menurut gue itu karena kita nggak bisa mencium sebenarnya ini berapa sih budgetnya. Ngerti gak Sel? Ini buat konteks, gue sama Ansel itu sering misalkan mau ngasih quotation, inget Sel. Terus ini nggak mungkin nih masuk segitu, pasti seginian nih. Nah gue pengen tahu gimana cara lu tahu kira-kira brand ini itu punya kisaran segini nih. Oke. Sulit iya. Sejujurnya sulit. Mungkin itu gue cuma bisa ngomong yang pertama sejujurnya jam terbang sih. Jam terbang benar. Jam terbang sih. Iya. Kayak masa ada yang nanya jam terbangnya gimana Kak? Ya lu harus sebanyak-banyaknya lu buat quote. Gue gak tahu udah berapa ratus berapa ribu quotation yang gue buat. Iya nggak tahu. Dan lu sign gitu. Itu gue udah gak tahu. Sampai signnya dia pun gue punya sekarang. Iya. Sebenarnya baru banget. Maksudnya kita aja pun sekarang udah berapa tahun masih terjadi. Masih. Contohnya adalah klien kan suka minta portofolio dan lain-lain gitulah. Kemarin ada salah satu klien yang company profile. Dia nanya company profile yang pernah kita buat berapa. Iya. Ya kan. Untuk project yang lalu tuh berapa. Gue sebut lah sekian. Gue bilang gitu. Hilang dia sekarang. Iya. Takut kan? Dia takut. Sedangkan kita ngomong, Mas intinya masih bisa kok. Kita tuh masih bisa ngerjain on your budget sebenarnya. Ya kan lu nggak tahu kemarin di yang pas klien kita syuting berapa hari, keluar kotanya gimana, manpowernya gimana, nggak ada yang tahu kan sebenarnya gitu. Jadi ya udah itu aja gue belum keluarin quote udah kabur. Ya tapi gue susah juga mau gimana. Makanya, karena gini ya kadang-kadang lu kasih harga, terus harganya kemahalan dari calon klien lu. Mau lu bilang nggak apa nanti bisa kita tweak kok. Itu sih pengalaman kita, mereka bakal kabur. Bakal kabur, cuma mungkin di pikiran mereka misalnya gini ya. Ya maksudnya pas itu berapa mas? Ya itu 300 juta gitu. Misalkan, gitu. Gue cuma langsung tembak gitu aja.
Sejujurnya 100 juta bisa kok mas. Tapi mungkin di pikiran mereka kayaknya udah gak mungkin deh. Iya. Creative Era mau di 100 juta gitu. Iya. Tapi kan ya balik lagi durasi syuting, manpower, banyak banget. Betul Banyak banget semuanya. Itu makanya gini sih, kemarin pas kita meeting di Pantai Indah Kapuk. Iya. Ya, kita gak usah spill brandnya dulu karena belum oke. Iya. Itu kita berdua selalu ngomongin uang di depan gak masalah kan. Betul. Jadi kita bahas, oke nanti mau masuk kemana nih iklannya. Dibilang mau masuk ke XX1, Mau sinema. XXI ya kan. Berarti kita tahu kisaran budgetnya. Kita langsung state kan, sana tuh budgetnya sekian. Lu comfortable gak? Atau mau yang spek-spek gimana? Dari sana kita meeting berapa jam tuh kita? Sejam lebih ya? Lebih, udah hampir 2 jam. Hampir 2 jam kan? Iya. Tapi setelah kita pulang kita dapat clarity. Ketika kita charge sekian, kita tahu mereka mampu. Iya. Gitu loh. Kita nggak abu-abu lagi gitu loh. Nah itu menurut gue jam terbang banget. Iya. Ketimbang gini sih, lu punya service, lu udah ada price list biasanya kan. Betul. Lu hajarnya semua sama, ya nggak salah juga. Iya. Nggak salah. Cuman kita di tipe dimana kalau kita bisa kerjain range klien yang banyak, kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Iya. Betul. Kan lagian kalau misalkan anggap lagi nih budgetnya lebih murah, kan juga manpower yang dibutuhkan lebih murah. Betul, iya. Waktunya lebih murah, gitu-gitu. Harusnya tidak se-stressful itu juga. Harusnya nggak stressful itu juga gitu. Karena gini ya, karena kan ini ada beberapa ini sih, gue lihat banyak genre lah. Ada orang yang maunya high ticket klien doang. Ada yang mainnya yang kecil-kecil doang. Yeah. Creative Era kan kayaknya semuanya kan, kita benar-benar semua terima. Tapi dengan catatan kita akan sesuai banget sama anggarannya dong, gitu loh. Jadi kalau misalkan anggarannya cukup hanya untuk 1 hari dan hanya 1 minggu untuk kita edit atau kita back and forth revisi, ya itu harganya segitu, ya kan. Jadi nggak semua brand atau project kita treat sama, bener. Betul. Tergantung dari anggarannya juga. Walaupun ada ya, sekarang masih running kok sejujurnya. Tapi ya kalau habis ini kontraknya habis, gue pribadi nggak mau lanjut. Oh iya, tahu. Nah itu gue akan bahas nanti di episode berikutnya sama lu. Karena kalau di sini kepanjangan. Iya. Oke. Itu nomor 2 soalnya. Kurang lebih cukup ya itu aja ya, tentang pricing kayak gitu. Nah yang nomor 3 ini adalah tentang portfolio lo itu nggak berbicara tentang lu gitu loh. Nah gue tahu sebenarnya kalau masalah ngomongin portfolio ini tuh udah berat karena lu harus dapat projectnya dulu. Yeah. Kita tuh di Creative Era sering gini ditanya, Hansel kamu pernah kerjain beauty product nggak? Ngerti kan kayak gitu. Tapi kita kadang-kadang kayak jujur belum lagi nih. Yeah. Atau cuma ada 2 biji lagi, gimana dong gitu kan. Tapi brandnya nggak mau kerja sama lu kalau lu belum punya beauty product gitu sih. Jadi pada intinya kita sekarang punya orientasi, udah deh kita udah tahu klien itu butuh portfolio sebagai kayak semacam patokan mereka untuk kayak ini bisa apa enggak kan. That's why makanya sekarang kita kalau misalkan kita punya portfolio yang lagi agak kurang, udah lu sikat aja dulu. Betul. Karena contohnya yang company profile kita terakhir, pas nego tuh gue ingat banget, gue sampai telepon lu kan. Gara-gara itu kita udah sama-sama di rumah. Gue sampai bilang, udahlah berapapun ambil aja, gue bilang. Bener. Kenapa? Karena kita dari kemarin ngerjainnya TVC, divisi, digital, iklan, terus gue bilang gitu. Akhirnya gue bilang, company profile kita terakhir, wah udah lama deh, gue bilang gitu. Sedangkan kalau itu yang ditampilin, gue bilang udah kelihatan old school. Banget. Gue bilang. Jadi pas itu kayak udahlah gue bilang, gue pribadi bilang sama Ogi, berapapun marginnya, gue bilang itu kita kerjain aja ya, gue bilang gitu. Untuk supaya dapat portofolio update, itu pertama. Yang kedua ya cuannya juga masih oke juga gitu. Okay. Masih masuk lah kayak gitu. Tapi bekal portofolio kita tebel. Bener. Gitu. Karena gini ya, gue kan kita kan sini mau bantu dari experience kita kan. Gue ngelihat banyak creative workers, mereka itu project apapun mereka treat sama gitu loh. Tapi kalau menurut pengalaman kita dari tahun 2017 dulu, banyak banget klien kita tuh yang deal sama kita karena previous portfolio yang di industri sama, ya kan. Sehingga gue kategoriin sebagai contoh buat yang nonton mungkin biar dapat konteks. Anggaplah misalnya company profile, abis itu ada lagi kayak otomotif. Abis itu ada lagi misalkan kayak social media, abis itu ada lagi misalkan skincare apa. Itu kan sebenarnya kayak industri yang berbeda-beda kan. Dan kalau misalkan gue udah sering ngerjain, Creative Era udah sering ngerjain komersial misalkan, tapi kita like di skincare misalkan industrinya. Skincare apapun yang masuk gue akan terima, gak akan jual mahal. Karena gue tahu gue butuh portfolio itu. Betul, setuju. Itu yang sekarang kita lakuin sih. Bener. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita dapetin project yang emang lagi sering banget kita dapetin, lu mau agak jual mahal gak apa deh, karena portfolio udah strong banget. Iya, karena itu jadi misalnya gini ya, dalam 1 bulan kan ya puji Tuhan alhamdulillahnya project kita nggak cuma 1 gitu ya.
dalam beberapa period gitu. Makanya itu kan gue kadang bilang sama lu, udahlah nggak apa-apa, ambil aja. Toh juga ada subsidi silang juga. Iya. Beberapa podcast yang lalu kan gue pernah ngomong soal kayak gitu kan. Ada yang marginnya lu bisa tebel, ada yang marginnya lu kecil. At the end itu di waktu yang bersamaan nggak apa-apa. Nggak apa. Gitu. Karena kan lu satu company juga. Jadi kan source of income-nya ada yang dari service 1, service 2. Jadi ya kadang-kadang ada margin satu project lebih gede. Iya. Itu buat nutupin project-project yang lu mau sacrifice gitu loh. Ya kan gitu. Makanya mungkin buat orang yang masih solopreneur, saran gue sih lu harus emang diversify service-nya sih. So nggak bisa cuman satu doang mau nggak mau. Oke, itu ya yang ketiga ya. Itu seru sih itu. Dan kita bahas lebih lanjut tentang portfolio kalau misalkan pada mau nggak apa, portfolio building segala macam. Oke. Nah sekarang yang keempat adalah ini kita bukan kita. Gue ngelihat kadang-kadang faktor yang membuat nggak adil itu adalah terlalu idealistik gitu loh. Jadi kita nggak punya apa ya fleksibilitas dari segi timeline, pricing, udah gitu proses juga. Jadi maksudnya itu adalah kayak gini, kita sering banget kerjasama sama klien misalkan ya. Dan mereka minta kayak, Gi boleh gak sih kayak ini mepet mampus nih Gi. Gue syuting misalkan tanggal 20 tapi tanggal 26 udah harus tayang nih. Ya kan. Most kreatif pasti mikirnya kayak gak bisa udah. Gue udah penuh gitu kan. Tapi gue sama lu kadang-kadang mikirnya agak beda. Oke, gue I'll find a way. Tapi dengan catatan ini bakal costnya lebih gede nih. Karena manpower yang kerja harus banyak gitu kan Sal. Kayak kemarin kita ngerjain satu project namanya itu CRA ya. Nggak apa kita sebut aja karena udah kerja juga. Itu kan dari KPK. Dia minta cepet kan. Tapi akhirnya kita iyain kan. Tapi dengan catatan motion artisnya jadi nambah ya. Kayak gitu. Dan ujung-ujungnya achieve aja. Betul. Dan karena kita punya fleksibilitas di SDM dan cara kita kerja. Mereka jadi oke lu aja. Gitu sih. Sebenarnya itu lebih ke ini ya. Mungkin karena kita di bisnis yang service based banget. Yang semuanya itu lebih ke manpower. Dalam arti misalnya kalau kita clothing ya misalnya belum tentu bahan baku lu belum nyampe lah atau apa gitu kan. Bener. Sedangkan kalau di sini ya memang lebih banyaknya di manpower dan otak sih sebenarnya. Gitu. Itu yang mahalnya di situ sejujurnya. Yang ya ada orang bisa menghargai, ada orang yang nggak bisa menghargai kayak gitu kan. Jadi kenapa itu balik lagi dana tidak terduga gue tuh selalu tebel karena buat kayak gitu. Bener. Nah dana terduga juga itu kan masalah finance kan. DP nggak di DP itu kan juga part of fleksibilitas kan. Kayak gitu loh. Kayak kita kemarin ngerjain syuting terakhir tuh yang pakai LED tuh mungkin teman-teman nanti lihat di Instagram kita. Itu kan baru di DP setelah kita syuting bahkan. Atau kalau nggak salah cuman hamin berapa kita syuting gitu. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya kita harus modalin dulu kan. Hamin 3 lah itu kemarin. Dan banyak kan misalnya orang yang apa ya. Gue gak akan kerja sebelum di DP, gak masalah juga. Karena banyak yang, karena itu banyak yang masih nge-reach out itu kadang lewat gua gitu. Itu orang brand masih atau procurementnya sih. Creative Era gak masalah gak kalau paymentnya 30 hari setelah BAST. Mampus tuh. Jadi udah setelah lu udah kerja sama berapa lama, BAST dulu, dari situ ya baru terhitung 30 hari. Betul. Ternyata gue baru tahu, misalnya karena kita gak terlalu, gue gak terlalu banyak kenal agensi owner yang lain gitu dan gue jarang sharing juga gitu untuk terhadap yang itu gitu. Ternyata banyak yang nggak mau. Tapi ya kalau di gue dan Augie ya jalanin aja. Tapi kita harus due deal juga. Betul. Due diligence maksudnya. Ntar dia kasih tahu due diligence itu apa ya. Kayak gitu. Gini, bedanya gini setelah gue perhatiin. Kadang-kadang gue juga muak sih di industri ini. Terus terang kayak industri kreatif itu kan bisa dibilang B2B ya. Business to business. Jadi kita adalah bisnis yang nge-provide value untuk bisnis lain. Kalau misalkan lu punya restoran gitu misalnya. Kayak dulu gue sama Ansel, by the way gue sama Ansel punya warteg. Nah lu datang ya. Itu ada SOP-nya dan kliennya makan aja. Kita pokoknya lu ikutin rules kita. Harganya 5.000 gak mau ya udah gak usah makan. Ya kan. Bayarnya harus setelah makan langsung bayar, gak boleh ngutang. Jadi ada rules-nya. Nah cuman di B2B ini kita ngedeal sama company lain yang size-nya beda, culture-nya beda. Betul. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa nge-adjust ke culture-nya, ke ininya ya mereka bakal pilih yang bisa adjust. Betul. Kayak gitu. Betul, cuman ini aja sih kalau dari gue ya, maksudnya kayak karena mungkin lebih kayak tadi payment term lah. Iya mungkin kayak, payment. Kalau kalian berani ngikutin dengan apa yang diminta oleh finance klien atau procurement klien,
Cuman pegang bener-bener kalau mereka bener melakukan itu. Iya. Misalnya kayak 30 hari setelahnya 30 hari gitu. Iya. Ya, karena sekarang pun juga kita udah lewat 30 hari masih ada. Iya. Ada. Jadi ini sebenarnya juga, maksudnya gue sama Ansel ngomong ini tapi kita juga kecelek juga kok. Iya, kecelek. Kita ada yang 30 hari, udah berapa hari? Udah. Sekarang ada yang 60. 60 hari. Gue lagi berurusan sama orang-orang itu. Iya. Karena maksud gue kayak ya gue udah ngikutin rules lu. Iya. Ya ayo dong. Bener. Sesuai dong. Lu yang nyiptain rules. Betul. Kenapa jadi dia yang bingung sendiri sama rules dia? Betul. Gitu. Itu juga sih yang gue sampai sekarang kayak gimana ya? Ini kayak kita sebagai vendor tapi gue gini kan lagi rame juga kan vendor BUMN. Maksudnya itu kayak lebih parah deh karena diutanginnya sampai berpuluh-puluh miliar dan sampai bertahun-tahun kan. Ya kita cuma 60 hari. Gue masih kayak ya udahlah 60 hari lah. Iya, dan gue kontak masih balas Di kontak masih balas walaupun balasnya pagi sore ya. Iya, kayak gitu. Jadi menurut gue resiko bisnis kayak gitu mesti lo telan. Iya. Kalau lo nggak mau willing buat kayak gitu ya prefer ya udah lo mungkin ya belum bisa afford untuk resiko Betul. itu gitu loh. Itu yang keberapa tuh gue lupa deh. Pokoknya too idealistic. Itu kadang-kadang nge-kill lo juga gitu loh. Mungkin gini gue satu lagi deh. Idealistic itu sebenarnya bisa jadi strength. Iya. Kalau lu udah terkenal banget kayaknya. Menurut gue. Menurut gue juga mungkin begitu ya. Misalkan kayak gini lah contohnya. Misalkan kayak wedding photographer kan banyak yang udah jatuhnya udah celebrity photographer kan. Kita hire dia karena emang pengen style dia. Betul. Kita ngikutin payment term dia. Karena bargainingnya udah kalah kan. Sebenarnya ada sih beberapa, mungkin gini, dalam 100 klien yang bisa ngikutin kita tuh 10. Iya. Paling cuma 10 lah yang kayak kita harus ada DP, kita ada begini. Oke, siap Mas, bla 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 gitu. Tapi sisanya ya mau harus ngikutin mereka. Bener. Jadi intinya gitu ya. Jadi hati-hati aja. Yang penting due diligence itu yang paling penting. Jangan sampai lu iya aja main-main ngikutin term mereka tapi lu nggak due diligence. Iya. Gak nanya-nanya ke employee-nya, gak nanya-nanya ke bahkan even nanya-nanya ke vendor sebelumnya juga menurut gue fine-fine aja sih. Betul, nggak masalah. Mereka enak nggak gitu-gitu kan? Karena ada juga kan kita ngerjain satu brand udah selesai berantakan merekanya, terus kita ngomong sama sesama creative agency owners dan workers, itu memang udah terkenal itu kayak gitu. Emang udah begitu. Gitu. Nah jadi kita sesama players saling ngobrol sih, mana nih yang red flag, mana yang enggak gitu. Oke, itu yang too idealistic. Yang next ini adalah sebenarnya miss deadlines. Sebenarnya gini ya, ini mungkin gue bisa bilang nggak diaplikasiin ke semua orang sih, karena gini, kita pernah nggak dapet pitching karena kita telat ngasih proposal. Terutama untuk pitching yang sifatnya pakai procurement gitu. Gue nanya ke lu deh. Apa sih maksudnya pitching pakai procurement dan pakai portal kayak SAP gitu tuh? Mungkin banyak yang masih belum tahu kan. Kadang-kadang kita lihat WA doang gitu-gitu. Tapi ada sebenarnya pitching yang lu bisa ikut terus loh sebenarnya. Dan mereka udah ada timelinenya. Dan itu nggak ada remindernya. Sebenarnya rata-rata yang ke kita itu pitching ada 2 sebenarnya. Kita diundang sama mereka memang akan open di website mereka. Iya. Kayak gitu dari procurementnya gitu ya. Cuman memang yang mereka open di website mereka itu sebenarnya siapapun bisa ikut. Cuman dari situ lu baru harus ngurus soal administrasi dan lain-lain lah. Yes. Sebenarnya kalau yang diundang itu kan rata-rata sih kita satu project itu 4-5 agency ya. Sebenarnya 4-5 agency. Jadi kita lawan 3-4 lah rata-rata sih kayak gitu. Dan kalau yang tadi seperti apa yang lu bilang gitu, kalau yang by system atau kayak SAP gitu lah ya, itu ya memang udah ada tenggak waktunya. Misal kayak udah hari Jumat jam 12.00 siang udah lewat dari itu nggak bisa. Benar-benar nggak bisa tuh. Karena kita pernah tuh udah bikin deck semalaman segala macam telat ngasih kan. Udah mau sebagus apapun mereka nggak akan lihat. Betul. Karena di situ memang dari awal gue tuh selalu jagain karena di TOR karena suka ditulis kan emang lewat dari jam tersebut ya udah benar-benar nggak bisa tuh. Gitu. Tapi pernah hoki. Tapi itu bukan karena SAP walaupun dia udah tulis kayak gitu ya, bukan dari sistem disuruh by email aja kita lewat 2 menit ya kayak gitu ya. Tapi ternyata kita masih lolos. Gitu. Itu dari yang super formal procurement kan. Tapi ada juga yang sifatnya nggak terlalu formal banget. Betul. Jadi kayak lu ngasih deck lu lewat email doang atau penawar lewat email doang. Cuman ketika kita janjiin misalkan kayak hari Rabu misalkan, lu kasih hari Rabu karena first impression dari lu saat belum kerja sama itu lumayan ngaruh kalau menurut gua. Karena kalau emang beberapa lot kita
untuk pitching lagi nggak terlalu heavy, Iya. gue tuh selalu pesan ya kalau bisa, misalnya deadline-nya Rabu, kalau Iya. bisa di Selasa kenapa enggak? Bener. Karena nggak tahu ya, gue nggak tahu bakal subjektif atau enggak gitu. Mungkin karena kita kan termasuk dalam proses hiring aja gitu ya misalnya. Iya. Karena menurut gue tuh hampir sama gitu dalam proses hiring. Gue tuh pas sortir CV gitu ya dari LinkedIn atau apa gitu, pasti gue buka tuh yang awal-awal dulu. Oh iya. Submit duluan kan, Iya. submit duluan gitu. Dan kalau memang itu dari CV-nya udah bagus dan portofolio bagus, gue tuh langsung impress. Gue langsung cepet kontak yang ini dulu. Jadi Betul. jadi gue cuma berpikir kalau gue sebagai di brand gitu ya, pas ada yang submit duluan, kalau memang ternyata itu bagus, semoga bisa menjadi top of mind dia. Bener. Gue tuh mikirnya gitu. Bener. Kita tuh, bukan kita sih, kadang-kadang gue suka mikir sebelum lu kerja sama brandnya, brandnya harus udah bisa ngerasain vibe-nya kerja sama lu dulu Iya. gitu loh. Mau lu agency besar banget atau medium atau bahkan solopreneur gitu, menurut gue harus bisa. Betul. Jadi kasih mereka teaser kayak nih kerja sama gue cepet kan Iya. gitu, nggak lama-lama. Karena kita pun ada vendor kita misalkan sesama players yang janjinya ngasih deck ke kita kreatif hari ini, tapi ujung-ujung molor banget tengah malam jam 11:30 malam ini, nggak ada gunanya kan? Betul. Kayak itu ada juga yang kita kan beberapa kali project juga di SAP ya. Iya. SAP agency gitu ya. Ada salah satu agency lah pas itu telepon gue mau yang sub ke kita lah kayak gitu. Minta quotation dari gue Iya. terus gitu kan. Gue ingat banget pas itu gue udah bilang kalau lu mau kasih, intinya dia itu tuh lewatin weekend tuh, gue ingat banget. Iya. Dia telepon gue Rabu, gue bilang yaudah Max kasih gue Jumat, Iya. karena dia butuh present ke klien dia Senin. Iya. Gue bilang gitu kan, yaudah Max kasih gue Jumat, tapi gue minta deck lu. Gue bilang kenapa? Gue nggak bisa nge-quote tanpa awal dia kasih deck brief dia lah Oke. dari klien. Ya gimana cara gue nge-quote dari situ, kan yang bikin strategi lu. Gue bilang gitu. Honestly jujur gue gak kasih quote-nya Gi sekarang. Karena dia baru kirim gue itu Senin siang, terus dia minta cuma dalam waktu 2 jam, karena dia sore itu akan submit. Ya gue gak mau ngasal juga bikin ya. Benar. Daripada gue takut gue gak bisa mempertanggungjawabkan ya. Betul. Ya lu udah kehilangan momentumnya juga kan, udah mager gitu kan. Akhirnya dia sampai kayak gimana ya masih bisa gak? Gue bilang gak bisa sih, gue bilang. Karena gue pikir kalau lu kasih gue Jumat malam pun gue bakal Sabtu Minggu kalau gue kerjain. Iya. Ya udah. Sebenarnya ini berlaku juga buat lu presentasi sih Sol. Iya. Karena kita tuh kalau misalkan dijadwalin presentasi untuk kayak nge-pitch gitu ya, jam 1. Kita paling enggak setengah jam sebelumnya kita udah di lobbynya. Iya. Paling Udah enggak. lokasi lah. Betul, karena kalau lu nge-aim datang jam 1, lu datang jam 1, itu tuh salah. Jam 1 itu adalah mulai lu ngomong kayak gini. Iya kan, bukan nyampe-nya. Dan kadang-kadang itu jadi first impression yang kurang bagus aja sih. Kita pernah kok kadang-kadang pitching sampai kita datang ke depan ruangannya, Iya. bahkan session sebelumnya belum selesai. Betul. Iya kan. Dari sana mungkin jadi dari pihak brandnya juga vibe-nya bagus ke kita. Wih gila, kalian ready banget ya gitu-gitu. Alasan macet lah itu udah Iya. bullshit lah, nggak bisa. Udah nggak Jakarta bisa. lu udah expect macet dong. Dari dulu juga udah macet masalahnya. Betul. Fun fact ya, kemarin kita baru datang ke salah satu klien kita ada di SCBD. Kita split tim. Gara-gara ada tim yang habis dari meeting lain sama ada yang dari kantor. Yang dari kantor nyampe duluan. Iya. Ya udah, yang nyampe duluan bener-bener mulai duluan. Mulai duluan aja. Yang telat nyusul aja. Karena itu udah konsekuensi. Kita nggak mungkin nungguin yang di tengah kemacetan. Setuju. Gitu sih. Jadi miss deadline, apalagi di early stage sebelum lu deal, itu ngecoreng nama lu. Iya. Ibaratnya kalau gua pun jadi kliennya, ya elah lu aja belum mulai udah belepotan. Betul. kerjanya. Nah. Apalagi kita udah Karena deal. itu kan yang mencerminkan, pasti brand tuh ngerasa ya udah, ya apa yang lu tunjukin first impression lu, ya at the end pasti dalam lu sebenarnya sama aja kan begitu. Betul. Jadi ya jaga first impression itu juga sih. Betul. Tapi sebenarnya ini juga berbalik ke brandnya sih Sol. Kita pernah meeting nyampe sana ternyata belum datang orangnya gitu kan ya. Tapi anyway dia yang hire ya udahlah. Iya. Kita lebih respect itulah. Ikut Oke ya. Nextnya lagi ya. Nah nextnya lagi ini adalah tentang kita tuh terlalu mau deal cepet. Itu tuh kerasa. Gimana ya konteksnya gini sih. Kadang-kadang ketika lu nge-pitch sesuatu ide ke klien lu, apapun projectnya, Iya. akan kerasa kalau lu tuh lagi bener-bener BU banget sama lu fine-fine aja. Iya. Dan fun fact-nya di kita ya, mostly yang deal adalah ketika kita present dengan santai dan kita kayak ya udah lu nggak pakai terserah nggak usah. Iya. Yang kita juga kayak menang ya oke, Iya. nggak menang juga ya udah Betul. gitu kan ya. Daripada kayak desperate banget itu tuh bikin mungkin ya kalau dari segi brandnya mungkin agak annoyed kali ya. Iya. Kenapa sih lu pengen deal cepet banget gitu-gitu loh. Itu kadang-kadang yang membuat nggak deal juga. Iya.
Kayak begitu sih. Solusinya sebenarnya ada di next episode. Soal gue mau bahas benar-benar abis ini bahwa ketika kita pitching, kita harus nge-frame gimana kita itu nggak sepi, ngerti nggak? Karena kan kelihatan yang tadi gue bilang gitu loh. Ketika lu nge-push banget untuk ayo deal segala macam, mereka bakal annoyed dan kelihatan lu cuman fokus ke deal doang. Lu nggak bener-bener pengen ngerjain projectnya. Itu inilah salah satu klien otomotif kita. Itu yang retainer sampai sekarang itu kan kita tuh agensi kedua yang nge-pitch sebenarnya. Oke. Nah, yang agensi pertama itu karena gue kenal sama ownernya, pas itu gue nanya, emang kenapa lu pilih kita dibandingkan dia gitu. Karena memang satu itu dari faktor strategi benar, faktor yang kedua itu juga dari harga yang dari mereka itu tinggi banget lah intinya. Oke, harga. Cuman yang ketiga adalah taunya ownernya juga annoyed yang kayak mereka itu belum pernah pakai agency. Sedangkan ini baru mau coba gitu ya. Tapi kayak udah mereka udah present baru kayak 3 hari aja langsung di follow up terus-terusan banget gitu loh. Oh iya. Langsung kayak ini gimana, emang kenapa, kurangnya apa, ini gimana. Maksudnya kayak ya mereka aja masih pelajarin banget kok caranya tuh gimana gitu. Jadi kayak menurut gue follow up tuh juga gak apa-apa. Tapi ya tahu barriernya juga kali ya. Betul. Itu juga maksudnya gini, bukan berarti gak follow up kan. Iya betul. Follow up juga, cuman ya ideal aja ya, gak usah di-push banget gitu loh. Kita gak pernah di titik dimana kita sebenarnya butuh banget. Iya. Kita gak pernah nunjukin juga. Karena itu jadi kayak maksudnya kayak ini orang kenapa sih sampai segitunya gitu. Iya. Sampai begitu. Bener, kalau bahasa gampangnya itu tuh kayak the art of tarik ulurnya gitu loh. Iya. Semakin lu ulur-ulur gitu, semakin dia ngerasa kayak kayaknya dia gak butuh-butuh amat deh. Tapi jadi semakin merasa butuh gitu loh, ngerti gak sih? Tapi semakin kita tarik, lo akan dinego habis pasti. Iya, betul. Karena kayak lu pengen kan projectnya gitu-gitu sih. Itu sih artnya yang buat creative worker semoga berguna tuh kayak gitu-gitu. Oke ya, itu yang nomor berapa tuh? 7 ya kalau gak salah. Apa 6 lah. Ya nomor itulah. Ya nextnya itu adalah, oke, ini yang ke-7 sekarang. Gak kalah pentingnya sama yang sebelumnya juga. Dan terus terang poin ini adalah poin yang paling gua takutin sekarang. Apa tuh? Yaitu adalah gak ada seamless transition dari sales ke execution. Maksudnya gini, gue jelasin dikit deh biar ada konteksnya. Ketika lu pitching, lu akan do whatever it takes buat dapetin projectnya. Iya. Wah, lu bakal bikin seliar mungkin supaya dapet. Tapi ketika dapet, lu kayak ngerasa udah jumawa. Gue udah dapet kok projectnya. Sehingga lu jalaninnya ya udah jalanin aja gitu kan. Cuman menurut gue yang paling penting adalah justru ketika udah dapet nih kerjaannya, harus ada transisi yang bener kontras, ngerti gak maksud gue? Jadi pas udah kerja sama, tiba-tiba kita langsung kayak lebih aktif lagi, lebih involve lagi. Jadi mereka tuh ngerasa, brandnya ya maksud gue, itu ngerasa gila ketika gue udah deal sama mereka, gue ngerasa lagi dikerjain banget gitu loh, lagi dipeduliin banget gitu sih. Kalau menurut gue ini sih sebenarnya mungkin ya karena atau gak kayak paling gampangnya kayak lu deh pas lu dulu berapa tahun lalu lu nge-hire vendor untuk nikahan lu gitu ya. Iya boleh. Lu kan pasti berasa ya dimana vendor itu nge-treat lu kayak mempunyai sense of belonging ke project ini apa enggak sebenarnya gitu kan. Jadi ya sebenarnya dari gue coba tekanin ke kita gitu ya, ke tim internal juga ya, ketika itu udah deal coba lu bener-bener sense of belonging ke situ tuh lu tunjukin gitu loh. Karena balik lagi klien akan happy ketika dia melihat kayak kita tuh yang satu kita bener-bener fokus ke project mereka. Betul. Kita sense of belongingnya tinggi terhadap itu. Karena itu tanpa disadari itu beneran kelihatan menurutku. Kelihatan. Kayak gini loh maksudnya. Kita manusia pasti pengen lebih-lebih terus kan. Jadi ketika lu udah dapet projectnya, lu fokusnya tuh udah berubah, nggak mau ngerjain projectnya lagi, karena tuh bagian paling capeknya kan. Betul. Lu malah pengen fokus kayak, ayo kita pitching lagi sampai mampus gitu. Tapi yang sekarang malah nggak dikerjain. Karena kayak yang sekarang aja gitu ya, pas sekarang itu lagi banyak klien masuk, kita ya kayak pitching kita agak-agak ngerem dulu Asli. Gue bilang gitu. Asli. Karena pasti takutnya itu adalah ya udah menang, tapi ngerunningnya tuh nggak bagus gitu kan. Betul sekali. Daripada dia nggak satisfied ngomong kemana-mana kan nggak enak. Betul. Detik ini juga kita lagi agak tahan sedikit kan untuk nge-pitch gitu. Ini pertama kali loh kita selama kita berdiri, kita akan nahan dikit gitu loh, kayak aduh ini heavy nih. Ntar dulu deh, karena kita ngurusin dulu yang lagi berjalan kan. Yang gitu. lagi berjalan penting juga. Dulu. Betul. Karena percuma kita bisa nge-deal, tapi kalau pas jalannya nggak long term, tengah jalan ini juga reputasi yang rusak. Iya, karena at the end menurut gua akan lebih capek itu ketika setelah deal kan. Asli, wah capek banget. Iya. Ketika udah deal.
Iya, ketika udah deal tuh lebih capek. Jadi nggak ada gunanya juga deal banyak tapi ya udah taunya mereka nggak satisfied lah atau gimana atau malah jalannya keseok-seok lah gitu kan. Lebih capek lagi nanti nyucinya. Betul. Gue gak tahu ini hal yang bener apa enggak ya Sol. Tapi gue ngerasa di Creative Era itu ketika kita tuh padat. Jadi kayak misalkan kayak Augie and friend bisa gak kerjain ini? Kayak ntar dulu deh soalnya gue lagi ngerjain ini. Wah ayo dong kita mau banget. Itu malah bikin scarcity yang kayak lah kenapa ayo dong mau dong gitu. Gak bisa gue gak bisa sekarang. Itu malah bikin kayak makin pengen orang-orang gitu loh. Malah mereka jadi nge-push kayak ayo dong jadi bisa kapan jadinya gimana gitu. Iya kan ya. Dan itu bukan ke kita tapi kadang-kadang gue ngerasa ke vendor-vendor kita juga. Misalkan kayak let's say DOP gitu atau scriptwriter ataupun kita kan gak ada full time di sini kan. Kita hire freelancer. Ketika mereka padat penuh itu tuh gue semakin mau kerja sama dia dan semakin ngebuk jauh-jauh hari. Betul. Karena gue tahu kualitasnya dan ketika gue tahu dia penuh berarti gue tahu anjir bukan gue doang yang mikir dia bagus. Iya. Tapi semua orang mikir ternyata dia bagus. banyak gitu. Ternyata banyak. Ya, terbukti lah. Iya. Nah itu adalah ego yang gue baru belajar terus terang tahun-tahun ini. Yeah. Dulu gue gak aim untuk deal. Sekarang gue gak deal secukupnya. Rapin dulu. Sampai bener rapih baru cari order lagi. Betul, karena itu yang sebenarnya itu kerjaan sebenarnya gitu. Kecuali sales team ya, kalau sales team ya mungkin KPI-nya untuk deal terus. Ya. Cuman kita sebagai yang overall, yang misalkan kayak lu business owner-nya atau project manager ya lu harus bisa ngerem untuk client satisfaction lu. Untuk kebaikan lu juga. Kayak gitu. Gokil, ini penting banget sih. Nah terus yang nomor 8. Yang nomor 8 ini adalah ketika lu udah kerja, ini lanjutan nih. Lu kerja sama klien lu gitu ya, udah kerja. Tapi dia gak baik lagi, kenapa? Karena lu nganggep kayaknya lu gak bakal ketemu dia lagi in the future. Apa sih konteksnya? Pasti ketika lu kerja sama klien, mau lu individual atau lu mau grup, pasti kan lu akan ketemu sama satu orang. PIC lah atau brand owner, user segala macam sebut lah. Tapi ketika dia ngeselin atau dia gimana lah agak gak bagus gitu ya. Dan lu ngerasa kayak udahlah gue gak peduli sama lu gitu ya. Itu akan nutup rezeki lu di next projectnya. Kita punya satu orang, bukan pegangan sih bahasanya jelek banget. Tapi intinya ya PIC yang dari dulu mau dia ngelakuin sebego apapun ke kita. Mau kita di disrespect apapun, kita selalu mencoba untuk baikan. Hasilnya kemanapun dia memijak gitu ya, kita yang diajak. Betul. Iya kan? Dan itu gue rasakan benefitnya gila banget. Karena ada momen kita lagi agak low nih ceritanya. Yang nyelamatin dia kok. Yang nyelamatin dia itu gila cuy. Orang yang kita kesel nyelamatin kita. Gue ingat betul kita kenal tuh 2019. 2019 udah lama banget. 2019 terus itu dia di kantor itu ya 2 tahun. Iya. Habis itu ada sempet dia di kantor mana lah itu menghilang. Iya. Lu langsung tahu kan orangnya siapa gitu kan. Tidak ada kontak kita sama sekali. Ya mungkin di kantor dia itu dia nggak butuh agensi gitu. Terus kemarin dari 2024 di kontak lagi gitu. Iya. Itu ya. 2023. 2024 kontak lagi. Nah itu yang apa ya, pemikiran yang sebagai business owner atau enggak ya terserah freelancer, kadang-kadang lu terlalu apa ya, ego sama diri lu sendiri bahwa lu tuh gak nyadar lu lagi bisnis kan. Iya kan. Gue kadang-kadang ngebayangin gini soalnya. Kayak misalnya lu bisnis hotel gitu kan. Mau klien lu ludahin lu depan muka, lu juga pasti kayak baik pak. Kayak kan ini. Pasti gitu kan. Sama sebenarnya. Service base gitu kan. Walaupun kita kesel pas tutup telepon, kita kata-katain abis kan tuh orang. Wah gila. Tapi ketika kita call, kita baik sehingga dia ngerasa ya udah kita service dengan baik gitu sih. Dan itu bisa nyelamatin lu di waktu yang gak terduga. Dan fun fact-nya tahun 2024 itu the biggest project yang kita kerjain di tahun itu. Setuju. Dari orang yang gue kesel. Udah biggest dan pas 2024 kita ada masa low-nya. Iya. Ya kan? Dan di situ dia masuk. Iya. Itu bener kayak gila sih. Definisi jangan pernah memandang orang sebelah mata sih. Mau dia selain apapun. At the end of the day ini semua profesional kok. Setuju. Bukan temen gitu loh. Kalau temen ya udah lalu tinggalin lah. Cuman kalau misalkan profesional, menurut gue ya profesional aja udah. Kita harus siap buat ditai-taiin gitu loh. Karena orientasi kita adalah ya apa yang benefit kita bisa dapat dari orang ini kan. Karena kan profesional. Kayak gitu. Oke, next ya. Ini yang nomor 9. Ini sebenarnya rada sedih gue hari ini sebenarnya karena kita kecelek di bagian ini. Yaitu adalah kita harus acting atau act one step faster daripada klien kita bisa notice. FYI nanti jam 2 siang, ini kan masih pagi ya. Jam 2 siang gue sama Sal ada call. Gue tahu call itu pasti ujung-ujungnya bakal marahin gue dong. Karena ada satu problem lah intinya yang dilakuin sama kita. Walaupun sebenarnya gak besar-besar banget. Tapi
ya lumayan big deal buat klien ya. Drain lah. Iya drain lah. Kalau nanti bakal drain sih. Iya. Itu error dari kita dan gue yakin itu gue bakal disemprot habis gitu loh. Iya. Nah maksudnya dari poin nomor 9 ini adalah kita sebagai workers atau creative workers mesti bisa nge-spot problem lebih cepat daripada klien lu bisa nge-spot. Betul. Kalau misalkan lu udah di-spot problemnya sama klien lu, misalkan lu salah copy lah atau salah ngupload lah atau salah apapun, itu udah satisfaction-nya tuh udah turun gitu loh. Iya. Itu sebenarnya ini sih, menurut gua untuk dari problem yang ini ya, lu bisa miss itu ketika project lu lagi banyak, sedangkan ya kita aja udah berdiri udah lebih dari 2 kaki kan. Asli. Di masa itu sejujurnya gitu. Jadi kayak lagi banyak banget, harus kesini, semua project kita harus dilakuin. Ya gue juga gak bisa terlalu marah ke PM kita atau ke kreatif kita. Kenapa? Karena di saat itu mereka juga lagi se-full itu. Penuh, bener. Gitu. Lagi sepenuh itu juga, jadi ya menjadi kesalahan gue dan lu juga gitu ya. Mungkin kalau kita double check ya nggak mungkin terjadi. Susah gitu, lah. ya. Iya. Tapi ya manusia tempatnya salah. Iya. Iya. Jadi ya udah mohon maaf. Betul. Gitu. Karena hari ini kita udah telat ketika klien lu udah minta buat improve. Setuju. Itu udah telat. Iya. Harus lu improve duluan. Iya. Karena maksudnya kayak pasti udah jadi gimana ya pasti udah bad mood lah kayak gitu kan. Kliennya udah bad mood lah. Jadi ya kita. Tapi gue kemarin sebenarnya minggu lalu gue sempat meeting sama mereka. Itu gue bilang ya udah, maksudnya kayak coba prove it aja. Abis ini kita benar-benar tidak ada kesalahan lagi sama sekali. Iya. Oh, prove it bener. Jadi ini bukan 100% negatif loh Sal. Jadi kalau misalkan lu bisa perbaikin ini langsung, itu malah bisa naikin poin lu lagi. Iya. Tadi minus 5, lu perbaiki jadi plus 10 gitu. Betul. Itu bisa. Karena pernah juga kok sebenarnya tuh yang kejadian yang kayak gini berapa bulan yang lalu lah kayak gitu kan yang kita dipanggil ke Kuningan tuh. Iya. Itu kan akhirnya udah pulang gue dalam beberapa period gue malu bener-bener ngecekin banget juga kan. Iya. Karena gue sampai bilang kalau sampai ada satu kesalahan lagi pun pasti retainer ini akan cut kontrak. Pasti udah fix. Gue bilang gitu. Jadi ya gue daripada nge-push atau kasih kepercayaan lagi gue bilang itu ya mungkin yang untuk beberapa period time ini honestly jujur gue mau jadi micromanage. Ya. Mau nggak mau tuh gue bilang gitu. Maksudnya kayak ketika dari mereka nggak mau di micromanage tapi ada kesalahan ya udah mau nggak mau tuh. Iya. Ada tuh sebulan setengah kita ngurusin itu loh pokoknya sampai akhirnya benar-benar rapi sampai kayak sekarang. Iya. Dan fun fact-nya ketika udah dimarahin kita perbaikin sekarang ada new project dari mereka. Iya. Iya kan? Dan works kok. Dan works juga. Jadi ujung-ujungnya jangan down dulu kalau misalnya dimarahin. Ini gue lagi memotivasi diri gue sendiri buat jam 2 ntar. Jangan down dulu walaupun tuh ngerusak weekend gue ya. Ketika lu kasih tau Gi nih hari Senin mau ada anjir lah. Cuman ya. Rusak weekend gue. Ya sudah lah. Ya udah tapi gak apa itu adalah momen dimana lu bisa apa ya. Intinya telan bulut-bulut aja guys. Telan bulut-bulut aja iya gitu aja. Karena semakin apa ya lu ngalamin itu jam terbang lu makin tinggi juga kok. Betul. Itu. Dan ini sih menyadari bahwa sebenarnya itu bukan 100% kesalahan kita juga kok. Ada di titik dimana orangnya emang behave apa ya. Personality-nya emang agak ngeselin. Terus terang kan. Tau kayak yang kemarin Jumat kemarin sore yang gue di mobil tuh gue telepon lu kan. Ya. Oh iya. Drain. Gue Jumat tuh meeting drain banget. Tapi gue kayak ya udahlah. Toh pernah kita meeting yang di Jalan Panjang itu jauh lebih drain. Iya. Si bapak itu. Bener. Jadi gue kemarin ke situ yang kayak ya udah aja. Gitu. Betul. Ini pentingnya EQ ya. Emotional intelligence. Yaudahlah itu nomor 9. Sekarang yang nomor 10. Ini yang terakhir ya. Ini beneran terakhir nomor 10. Yaitu adalah kenapa sih klien tuh gak deal atau kayak gak balik lagi ke lu gitu ya. Pas lu ngasih harga dia cabut. Karena sebenarnya sesimpel kayak lu gak dapet ideal prospect. Jadi gini, Creative Era itu kan kadang-kadang orang confuse kali kita ngapain. Karena di industri kreatif ini kan sebenarnya lumayan bukan industri yang gua rasa obvious kayak misalkan gimana ya jelasinnya. Lu mau beli fashion brand gitu, mau beli baju, itu kan langsung oke, gue mau ke meja ini Uniqlo jelas gitu kan. Tapi kalau di service base apalagi di kreatif itu tuh kadang-kadang ambigu. Kadang-kadang kita tahu nih kita bisa ngerjain A, B, C, tapi orangnya minta ke kita tuh lu bisa gak sih ngerjain apa namanya kayak kemarin misalkan kayak live Shopee live apa segala macam kan kita nggak bisa kan. Nah itu ya otomatis mau lu kayak gimana pun nggak akan dapat dealnya karena sometimes lu akan dapat apa ya prospek-prospek yang sebenarnya salah nganggep lu tuh apa gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Tuh sering banget kita dapetin loh sampai sekarang. Tapi soalnya gini sih kadang-kadang kitanya udah untuk klien-klien yang kayak gitu ya memang atau leads yang kayak gitu ya. Itu sih gue sih mikirnya udahlah cepet move on aja. Karena toh juga mungkin memang bukan target marketnya ya dia kayak salah ruangan aja. Salah ruangan benar. Salah ruangan aja gitu sebenarnya.
solusinya gimana ya? Karena gue tuh sekarang udah makanya di bio Instagram kita selalu obvious kan naruh kayak servisnya A, B, C gitu loh. Nah kalau ada orang nanya di luar itu, pertama itu ngabisin tenaga kan kadang-kadang. Ya itu mungkin emang gak mau baca aja kali ya, emang kita gak bisa gitu. Iya karena susah, karena tuh honestly kayak gitu masih gue respon. Iya. Gue tuh masih gue balas. Karena nanti gue takutnya kalau gue gak balas nanti dibilangnya admin kita kalau ada leads datang gak dibalas gitu. Maksudnya gue gak mau kayak gitu. Jadi tapi terkadang ada kok masa-masanya di mana itu apalagi ini ada masanya pas itu kita lagi running SEM. Iya. Gue ingat banget tuh lagi running SEM, data leads yang masuk menurut gue salah semua. Sedangkan kita taruh SEM-nya apa, strateginya gimana dan lain-lain, pokoknya yang masuk ke leads itu yang kontak nggak sesuai lah gitu. Iya. Capek gue. Capek banget. Jadi leads datang kan lu harusnya seneng dong karena ada yang ini kan. Tapi ujung-ujungnya lu capek doang karena sebenarnya dia nanya hal yang lu nggak bisa kerjain. Iya. Itu balik lagi ke gimana caranya lu bikin marketing channel. Iya betul. Mau organik mau paid ya kita SEM itu kan salah total tuh. Lu bayar dan datang apaan sih nih? Gue nggak ngerjain ini gitu loh. Salah tangkep di mana gitu loh. Jadi make sure marketing channel lu ngekomunikasiin service tuh secara clear kan. Iya, secara sesuai. Karena dulu ya benar itu yang di bio Instagram sebelum kita bukan kayak gitu. Iya. Benar-benar bukan kayak gitu. Tapi ya udahlah akhirnya pas itu gue bilang udah secara gamblangnya sebenarnya kita ngapain. Iya. Itu lumayan ngefilter. Iya. Karena kadang-kadang ada ya misalkan kayak creative house atau apa ya. Gue gak ngejudge sama sekali ya. Tapi kadang-kadang cuma ada satu tagline kan. We are bla 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 bla. Itu tuh jelas buat kita-kita. Yeah. Gue ngerti apa yang lo lakuin. Tapi buat most brands kadang-kadang buat level tertentu ya mereka gak ngerti. Yeah. Lu ngapain sih? Akhirnya gue tanya aja asal capek sendiri adminnya. Yeah. Kayak gitu sih. Ya udahlah. Itu paling ya buat yang episode ini. Semangat buat yang lagi commute ke kantor atau pulang kantor. Iya, yang lagi ngejar deadline katanya. Yoi. Yang sambil makan nasinya udah habis. Nasi udah habis. Gue tunggu siapa komen pertamanya. Iya. Ya kan, karena pasti ada aja yang komen pertama gitu. Pertama kakak. Ya udah. Itu aja ya buat yang episode kali ini. Singkat ya hari ini ya. Singkat hari ini. Enggak lah lebih 45 menit plus ya harusnya. Ya udah. Thank you. Terima kasih semuanya. I'll see you in the next episode. Bye.